Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep struktur data dan array ya. Jika di video sebelumnya sudah saya bedah kenapa Anda harus memahami struktur data, seperti apa konsep penerapan di kehidupan nyata. Karena jika Anda tidak memahami konsep awal dari struktur data, kemungkinan kedepannya pun akan bingung. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan, ini sebenarnya buat apa sih Pak belajar seperti ini? Ini tujuannya buat apa? Nah, hal-hal tersebut mudah-mudahan bisa dijawab di video sebelumnya ya. Jika yang video sebelumnya Anda masih di skip-skip, masih di belum selesai, harap dipahami dengan baik karena itu akan berpengaruh terhadap perjalanan Anda di mata kuliah struktur data dan secara umum perjalanan Anda di jurusan yang Anda pilih sekarang, yaitu sistem informasi ataupun sistem informasi akuntansi. Kita lanjut ke definisi dulu ya. Meskipun kemarin sudah ada definisi, cuman saya mengacu kepada slide ya. Mungkin Anda baca yang ada di slide yang dari kampus. Bisa Anda lihat bahwa struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikkan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya. Jika mengacu kepada definisi ini, jelas bahwa struktur data ini adalah kelompok atau koleksi data. Ketika berbicara koleksi, ketika berbicara kelompok, itu kan berarti lebih dari satu data. Ya, kelompok kelompok lebih minimal dua. Ya, kayak ilustrasinya kayak orang nongkrong, misalnya Anda lagi ngumpul gitu. Bro, lagi di mana? Lagi ngumpul sama siapa? Sendirian? Ini nggak mungkin. Kok ngumpul sendirian? Ya kalau sendirian sendirian gitu. Kalau ngumpul itu minimal dua atau tiga. Begitupun Anda ketika memahami data, mengelompokkan data, mengumpulkan data. Oh, berarti ada lebih dari satu data yang dikelompokkan. Anda mengoleksi jersey tim bola, mengoleksi berarti kan lebih dari satu, banyak, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Nah, ketika konteksnya adalah data itu dikelompokkan, setiap item-item data itu punya karakteristik. Seperti halnya di video kemarin saya jelaskan, orang ketika menilai manusia ketika menilai manusia lagi, itu tidak bisa digeneralisir. Laki-laki mah sama semuanya, perempuan sama semuanya. Ya nggak bisa seperti itu, karena semuanya punya karakteristik masing-masing. Jika mengacu kepada pertanyaan kenapa sih harus belajar struktur data, ya karena data itu punya karakteristik masing-masing. Kenapa ada ilmu psikologi misalnya, ya karena orang itu karakteristiknya masing-masing, penanganannya masing-masing. Ya, jangankan seluruh dunia, ya Anda aja dalam keluarga pasti nggak akan sama meskipun itu kembar. Pengalaman saya ngajar, karena sekarang udah setahun online, jadi saya nggak tahu mana yang kembar mana yang enggak itu. Tapi ketika saya belajar offline di kampus, itu biasanya ada aja mahasiswa yang kembar. Yang kembar itu yang bisa dipastikan adalah ibu bapaknya pasti sama, otomatis. Saya coba tes, saya kasih tugas, soalnya sama, coba duduknya agak jauhan, soalnya sama, anak kembar, hasilnya ya beda. Pas saya lihat karakteristiknya juga beda, ada yang agak bawel, yang ini pendiam. Nah, itu yang ada di sekitar Anda jika melihat berbicara karakteristik ya. Nah, begitupun sama ketika Anda mendeklarasikan, mengoperasikan sebuah data ke dalam program yang nantinya akan dibuatkan aplikasi atau software, itu Anda harus pahami dulu apa datanya, karakteristiknya seperti apa. Makanya Anda belajar struktur data. Jadi harapan saya ketika melihat, mendengar video ini, jangan lagi berpikir kenapa saya harus belajar struktur data. Ya, itu pertanyaan yang ya boleh disampaikan sih. Cuman ketika sudah mendengarkan penjelasan dari saya, mudah-mudahan sih bisa lebih diredam gitu ya.
Kemudian pemakaian struktur data. Ini yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Jadi pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman ini kan akan menghasilkan algoritma yang jelas. Di mata kuliah algoritma kan sudah dijelaskan bahwa banyak tipe-tipe data, ya. Ada tipe data, ada integer, ada array dan sebagainya. Nah, itu semua kan Anda pelajari itu di algoritma. Makanya lanjutannya di struktur data. Di video kemarin kan sudah jelas. Masalah itu bercabang menjadi struktur data dan algoritma, mengerucut lagi menjadi sebuah program. Nah, Anda kalau misalnya berbicara program, aplikasi, kalau Anda belajar di kampus mungkin kan hanya sederhana-sederhana aja ya. Artinya mungkin Anda berpikir, Pak, nggak perlulah ngomongin struktur data yang bagus, nggak perlulah pakai flowchart, Pak, nggak perlu pakai logika yang ribet-ribet. Orang bikinnya cuma gini doang, Pak, nginput, outputnya A1, 2, 3. Ya itu kan yang dasar. Ya, itu kan yang dasar. Kalau yang kompleks, wajib dipikirkan. Makanya, kenapa Pak di kampus semester 1, semester 2 yang dasar dulu? Ya iyalah kan masih pemula, kecuali Anda udah expert, udah ahli gitu. Jadi jangan berpikir kritis di tempat yang salah. Anda mahasiswa harus kritis gitu, tapi on the track kritisnya. Makanya ketika sekarang kuliahnya online, kemudian teknologi informasi dan komunikasi Indonesia begitu pesat, Anda lihat YouTube nggak seperti 10 tahun yang lalu yang buffering, yang kuotanya mahal. Sekarang bisa dengan lancar Anda lihat tutorial ya. Nah, tutorial pemrograman dan sebagainya. Makanya di sini kan ada penjelasan sehingga menjadikan program secara keseluruhan menjadi lebih sederhana. Karena kalau misalnya bisa sederhana, ngapain harus kompleks? Kalau misalnya bisa 10 langkah, kenapa harus 1000 langkah? Berpikirnya seperti itu. Kemudian pada garis besarnya ya, data itu kan kategorinya ada banyak ya. Di logika algoritma kemarin sudah dijelaskan, ini hanya mengulang aja. Misalnya ada boolean, ada string, integer, float, hexadesimal, complex, list, tuple, dictionary. Semua bahasa pemrograman ada tipe datanya. Paling ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi secara garis besar sama. Mau Anda belajar Java, mau Anda belajar PHP, ya bukan PHP pemberi harapan palsu, bahasa scriptnya ya untuk web, C# atau Python yang Anda pelajari, ya itu semua ada deklarasi data, deklarasi tipe data, pengelompokan data yang dalam koridor umumnya struktur data. Ya, contoh yang sederhana, integer itu penjelasannya untuk apa? Untuk bilangan bulat. Float untuk apa? Untuk ada koma. Emang ngaruh Pak integer sama float? Ya ngaruh lah. Ya, kalau misalnya Anda buat program ya yang menyatakan misalnya nomor rumah itu ya integer, B24, B31. Setahu saya nggak ada nomor rumah itu B31,5, B32,2, kan nggak ada. Ini sederhana aja lah berpikirnya. Ini bagi yang masih belum paham, ya masih bingung itu naon sih dibagi-bagi gini datanya. Ini masih yang belum paham. Kalau yang udah paham sih nggak usah sombong juga ya. Artinya bisa di share ke temannya juga gitu. Kalaupun mendengarkan saya ini mah udah tahu Pak, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau memang Anda sudah paham mengenai tipe data ini. Karena kan tipe data inilah yang nantinya akan dideklarasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman ya, coding. Berikutnya di struktur data ini dibagi dua ya. Dibagi dua, ada struktur data sederhana, ada struktur data majemuk. Nah, ini biasanya pengaruhnya itu ke UTS. Ya, biasanya suka ada nih. Struktur data sederhana ini array dan record. Struktur data majemuk ini ada dibagi lagi, ada linear dan non-linear. Nah, ini linear dan non-linear
Ini nanti ada penjelasannya. Ya, pokoknya ini aja, ditunggu aja video dari saya lah. Ya, mudah-mudahan kita hari ini bisa selesai di array. Kenapa kok dibagi dua? Ada sederhana, ada majemuk. Seperti tadi yang di awal, bahwa karakteristik data itu kan beda-beda, nggak bisa disamain. Ya, nggak bisa disamain. Meskipun sederhana namanya, tapi tetap mungkin ada yang berpikir, oh ini tidak sederhana Pak. Ya itu tergantung mindset masing-masing. Tetapi jika mengacu kepada teori, ya struktur data itu ada dua, ada sederhana dan ada majemuk. Nah kalau yang linear, non-linear ini ada nanti penjelasannya, kayak stack, QQ, ya. Bukan kue-kue, linear linked list, ada yang non-linear, ada tree, ada binary tree, ada binary search tree, ada general tree, serta graph. Nah ini kan sebagian sudah ada nih di logika algoritma di semester 1 ya, yang binary tree, graph. Nah mungkin ini kan lebih lebih detailnya itu di struktur data. Makanya ke depan selain slide, saya akan coba sampaikan juga penelitian-penelitian yang menggunakan konsep-konsep seperti ini. Ya, karena kalau cuman ngeliatin dari slide ini bukan tidak menarik, tapi memang ini poin-poinnya aja. Ya, jadi jangan sampai Anda, wah, enak ya kuliah kuliah di BSI mah udah ada nih setnya, jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya salah juga kalau berpikir kayak gitu. Ya manfaatkanlah media sosial, manfaatkanlah ada e-book, Google, YouTube ya, dan sejenisnya itu, supaya apa? Supaya Anda bisa explore dengan baik. Ya lebih bagus ketika saya menjelaskan, Anda udah tahu gitu apa yang saya jelaskan. Karena ilmu komputer ini tidak sesederhana yang dipikirkan gitu ya. Kalau Anda berpikir user kan simple ya. Oh, ini mah programnya error ah. Ganti. Oh, ini mah harus update aplikasi di smartphone gitu kan. Justru ketika Anda berpikir sebagai programmer, engineer, ketika Anda punya smartphone itu harus berpikir, kok bisa seperti ini ya Instagram, kok bisa seperti ini ya Facebook. Ketika kita add kontak di handphone kita, kok aplikasi-aplikasi ini merekomendasikan orang yang mungkin kita kenal. Nah, itu kan yang sederhana aja di eh, Facebook atau Instagram kan suka ada tuh notifikasi, apakah ini Anda kenal orangnya? Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu coba Anda pikirin, kok bisa berpikir seperti itu ya? Kok Facebook? Nah, itu kan ada algoritmanya, itu kan ada ada alur berpikirnya. Jadi bukan gaib ya. Jadi ilmu ilmu komputer, logika algoritma, struktur data ini bukan ilmu gaib ya. Ilmu benar-benar nyata ya. Jadi kalau kemarin saya bilang di video sebelumnya, jika hari ini belum terwujud, ya mungkin 1 atau 2 tahun ke depan terwujud. Nah makanya Anda pun kan harus beradaptasi, berpikir cepat, kemudian bisa ngikuti perkembangan. Ya, jadi ini next video lah ya, next video nih untuk linear, non linear. Ya. Berikutnya array dimensi 1 dan dimensi 2. Array ini ada 2 dimensi ya. Sebenarnya sih ada lebih dari 2 dimensi gitu, cuman dibatasin 2 dimensi. Array ini struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Ya, berbicara komputer pasti ada berbicara memori. Ya, untuk pemesanan alokasi memori ini nanti detailnya, lebih detail ketika berbicara memori itu di mata kuliah sistem operasi. Nah, sistem operasi itu di semester 3 atau 4 lah ya. Nah, array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Terurut ya, terurut, linear dan homogen. Ya, homogen itu berarti sama. Ya, terus sama. Jadi array itu kan kumpulan tipe data yang sama. Kalau integer semuanya. Kalau misalnya float semuanya. Ya, dan itu terurut. Nah, terurut di sini dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke n. N ini tidak terhingga.
Ya, bisa 10, bisa 12, bisa 13 dan seterusnya. Homogen, setiap elemen dari sebuah array tentu harus mempunyai tipe data yang sama. Ya, tipe data yang sama, harus sama. Kalau beda ada lagi tipe datanya. Ya, ini konsep awal dari array. Kemudian definisi array sendiri, ya definisi array sendiri. Array mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Dapat pula terjadi suatu array yang punya elemen berupa array. Ya, kalau beda-beda berarti struct. Tapi kalau misalnya yang sama berarti array, bisa integer, bisa karakter atau string. Mempunyai batasan, pemesanan alokasi, bersifat statis, mempunyai tipe data yang sama, homogen, dapat diakses secara acak. Ini karakteristiknya. Karena kan jika berbicara mekanisme pengolahan di dalam komputer itu kan rumit ya, rumit. Dalam hal ini teori struktur data itu yang mendukung kerumitan itu. Makanya Anda pun jangan pernah puas terhadap apa yang saya sampaikan ya. Jadi memang harus baca lagi di sumber-sumber yang lain supaya lebih maksimal pemahamannya. Nah, tiga hal yang harus diketahui ya, adanya tipe data, adanya nama variabel, ada subscript atau index array. Ini. Jadi array itu harus ada tipe datanya, kemudian ada nama variabel arraynya, ada subscript atau index. Subscript atau index itu seperti halnya Anda mahasiswa ya, mahasiswa punya NIM, nomor induk mahasiswa, atau kalau masyarakat umum punya NIK, nomor induk kependudukan ya, yang ada di IKTP. Itu fungsinya kan untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena misalnya mahasiswa misalnya namanya Denny ada 5 orang, sama lagi namanya Denny Hungkul, Denny aja itu kan bingung. Ini gimana cara ngebedainnya dari NIM-nya. Begitupun dengan tipe data yang sama, gimana cara ngebedakannya? Ya dilihat dari subscript-nya atau indeks dari array tersebut. Nah, jenis array ini ada 3 ya, ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Yang paling kelihatan itu perbedaannya kalau array 1 dimensi itu garis, ya. Kalau misalnya dimensi 2 itu ada baris dan kolom, dimensi 3 itu ada ruang, ya, bentuknya ruang. Oke. Ya, berikutnya dimensi 1. Nah, ini nih, dimensi 1. Ya, istilahnya vektor. Ya, istilahnya vektor. Nah, ini deklarasinya dari array, ada nama array, ada jumlah elemen. Ini nama arraynya A misalnya. Ini jumlah elemennya 5. A1, A2, A3. Tapi kalau untuk subscript atau index itu dimulai dari 0. Ya, dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya jumlah elemennya 5, nah berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 0. Pengembangan secara logika. Jadi Anda itu sekarang mendengarkan suara saya sambil berimajinasi gitu ya. Karena kan imajinasi itu lebih penting dibandingkan pengetahuan menurut Albert Einstein. Jadi ketika Anda bisa berimajinasi dalam pikiran Anda, apa yang sekarang Anda pelajari itu biasanya lebih menerangkan, lebih mempercerah cara berpikir Anda. Gitu. Makanya Anda berimajinasi nih, oh ada 5, oh berarti indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Oh berarti kalau elemen arraynya tetap dimulai dari 1. Ya. Berikutnya array dimensi 1. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih. Di sini itu membuat list kosong untuk menampung hobi, ya, untuk menampung hobi. Nah, di sini kan hobinya ini dikosongin berapa ininya, proses yang mau dilakukan ya. Kemudian di sini ada perulangan ya, while, do while. Nah, ini ada di logika algoritma ya, mengenai struktur program ya, ada while, di sini ada if juga ya, ada if. Nah, di sini kan akhirnya hasilnya mau isi lagi ya, inputkan hobi 1 menulis, 2, 3. Ketika tidak, nah di sini kan ada kondisi nih. Mau isi lagi, kalau ketika tidak ya otomatis dia akan menghentikan proses perulangan. Stop
true. Nah, ini kan nih. If tanya, kalau misalnya tidak, berarti stop true. Nah, kalau stop true, kemudian ada print sini ya, print. Kemudian ke hobi, kalau di sini kan ada 4 hobi, baca, menulis, main game, ngoding. Oh, ini mah hobi teman-teman semua ya. Ya, baca juga, menulis juga, main game juga, ngoding juga. Kalau yang balas baca mah itu masuk yang lain. Kalau Anda semuanya yang mendengarkan suara saya ini hobinya ini nih, ada baca, nulis, game juga, ngoding juga. Wah, mantap pokoknya ya. Jadi ini contoh array dimensi 1. Jadi posisinya ada di sini. Kalau ini dikosongin. Berikutnya oke. Nah, ini rumus untuk menentukan elemen dalam array ini hitung-hitungannya. Ya, tetapi hitung-hitungan di jurusan sistem informasi akuntansi nggak kayak hitung-hitungan di teknik informatika sebenarnya. Nggak ada aljabar linier, ya kalkulus gitu ya. Next nantilah saya doain Anda bisa belajar ke situ. Di sini ada rumusnya, ada sigma perkalian dari elemen sebelumnya untuk array dimensi 2 dan 3 ya. Di sini array A deklarasikan A kurung siku 10, maka jumlah elemen tersebut adalah 10. Ini untuk melihat dari jumlah elemen yang ada di dalam sebuah array. Nah, kalau rumusnya sih kayak gini, agak-agak ribet ya. Ada add A besar kurung siku, ini ada I, ini posisi array yang dicari. Di sini ada rumusnya, ada B posisi awal indeks di memori, I subscript atau indeks, L ukuran atau besar memori suatu tipe data. Nah, ini contohnya suatu array A dideklarasikan berikut ya, ada integer A, kemudian di sini ada jumlah elemennya 5, alamat indeksnya 0011 ya. Kemudian ada tipe data integernya 2, tentukan berapa alamat arraynya. Di sini sudah ada penjelasannya sih. Tinggal dimasukkan aja ya, diketahui berapa. Ini ya penyelesaiannya seperti ini. Nah, ini ada desimal, ada heksa. Next video nanti akan saya jelaskan ya. Jadi di sini itu ada rumusnya, diketahuinya ini sudah jelas ya. Kemudian tinggal dimasukkan aja. Di sini kan ada heksadesimalnya, kemudian di sini ada desimalnya ya. Ada 0011 ditambah 3 min 1 dikali 2. Nah, akhirnya di sini heksa jadi 0015, akhirnya ditemukanlah ya 0015 ini dari pertanyaan ini nih. Dari berapa alamat array? Ya, berapa alamat array? Berarti alamat arraynya di sini. Di sini nih, ya alamat arraynya 0015. Ya, gitu. Ini pemetaan atau mapping. Jadi pada prinsipnya sih kalau ini tinggal masukin aja subscript-nya berapa sini nih. Subscript-nya B itu menandakan subscript. Kalau misalnya add A ini posisi array. Kemudian kalau I itu subscript atau indeks array yang dicari. L ini ukuran besar. Ini kan udah ada semuanya, tinggal dimasukkan aja, dihitung di rumus yang sudah ditentukan. Berikutnya, nah ini konversi bilangan ya, karena sebetulnya komputer itu kan tidak memahami huruf ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar di jurusan teknik informatika tuh Anda mendapatkan mata kuliah assembler. Jadi komputer itu ketika memproses hanya satu huruf aja itu ada codingannya sebenarnya. Tuh ya. Jadi pada dasarnya komputer itu berdasarkan angka-angka. Berawal dari angka-angka. Kok bisa gitu, Pak? Ya Anda coba belajar sejarah bahwa algoritma itu diprakarsai oleh Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu yang bikin buku pemugaran pengurangan ya, dan penambahan ya, matematika lah kalau sekarang. Jadilah algoritma. Nah, dari dasar itulah Alan Turing bikin komputer. Ya, makanya tidak heran kalaupun Anda sekarang belajar komputer kok ada angka-angkanya ya, Pak. Ya, kalau sistem informasi akuntansi, sistem itu sih nggak terlalu ekstrim untuk angka-angkanya. Tapi kalau Anda ke teknik informatika, itu baru lebih menyenangkan, lebih apa ya namanya tuh? Ada ininya lah, ada tantangannya lebih banyak, ya lebih banyak, lebih ekstrim gitu, angka-angka.
Makanya kalau anak-anak teknik itu pasti berhubungan dengan angka-angka. Ya, nah di sini contoh desimal. Desimal itu bilangan berbasis 10 yang dari 0, 1, 0 sampai 9. Kalau heksa berbasis 16. Ya, jadi desimal itu berbasis 10, kalau heksa berbasis 16. Jadi kalau heksa itu angka 10-nya ini diwakilkan oleh huruf A. Nah, ini konversinya. Jadi kalau misalnya 11 desimal, berarti kalau dikonversi ke heksa, dirubah ke heksa itu jadi B. 12 desimal ketika dikonversi jadi heksa itu berarti C ya kalau 12. Ini sampai F. Ini konversi bilangan. Nah, kemudian di sini ini contohnya juga nih desimal ke heksa. Misalnya 254 ini kan berbasis 10 ya. Kalau desimal, kalau ini kan berbasis 16. Makanya di sini 254 ya dibagi 16, sisanya 5 sisa 15 sisa 14 atau E. Ya, kemudian 15 bagi 16 ya tidak ada sisa, atau di sini sisa 15 berarti FE. Nah, FE ini artinya hasil konversi dari 254 desimal ke heksa. Ya, ke heksa. Jadi kalau seperti ini dibagi aja 254 karena desimal ya dibagi ke 16 sampai semuanya teridentifikasi dengan baik. Jadi patokannya di sini aja ya, di dalam tabel ini. Dalam tabel ini. Kemudian array dimensi 2. Oke. Ya, array dimensi 2. Ini saya agak-agak cepet-cepet ya, karena khawatir kalau durasinya lama Anda boring gitu ya. Itu makanya ya sebisa mungkin nggak lama-lama banget lah. Meskipun kadang-kala kalau ngomong saya suka kelamaan juga. Oke, ya sampai dimensi 2 lah ya. Kalau yang agak-agak boring mendengarkan saya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Dibawa enjoy aja lah. Array dimensi 2 digunakan untuk menerjemahkan matriks. Nah, kalau tadi kan vektor tuh dimensi 1. Ya, lurus-lurus aja lah garis. Kalau sekarang ada kolom dan baris. Makanya pendeklarasian di dalam dimensi 2 juga beda. Kalau tadi kan cuma satu aja nih. Kalau sekarang ya dua, ada baris dan kolom. Ya, baris dan kolom. Gitu. Nah, penggambaran secara logika seperti ini. Berikutnya, ini juga sama nih. Ada apa nih? Perkalian. Menentukan jumlah elemen. Ya, suatu array X dideklarasikan X kurung 4 kurung 3. Maka jumlah elemen array 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, ini mah gampang lah, gampang. Nah, ini kemudian dua cara pandang. Oke, kelewat. Terbagi dua cara pandang atau representasi yang berbeda. Nah, ini ada per kolom, ada per baris. Makanya yang di array dimensi 1 ini nggak ada kolom per baris karena dia konsepnya vektor. Nah, kalau di sini kan ada per kolom nih. Ada kolom mayor order CMO. Kemudian row mayor order RMO. Pada prinsipnya sama ya. Jadi dari keterangan ini, dari simbol-simbol ini ada keterangannya, misalnya at M kurung siku I, J ini posisi area yang dicari ya, M kurung siku O 0 ini awal indeks sampai dengan N banyaknya elemen per baris ya. Ini di UTS mungkin ada, mungkin juga enggak gitu ya. Jadi ya minimal Anda mengetahui ada istilah RMO dan CMO ya. Nah, di sini ada 3 baris ke bawah dan ada 2 kolom ya. Jadi baris ini kan ada 2 ya, kolom ada 3. Ya, ini berdasarkan cara pandang. Ini sudah juga di logika algoritma. Ya, logika algoritma. Cuman kalau nanti Anda belum paham mengenai pemetaan secara spesifik, nanti coba komentar aja lah, bisa di WA group ya atau di komentar di YouTube boleh. Nanti coba saya jelaskan lagi lah kalau misalnya Anda lupa itu ya untuk pemetaan dimensi 2. Nah, ini sebenarnya tahapan berikutnya. Jadi kalau Anda bingung dengan penjelasan saya sekarang, mungkin di algoritma Anda masih belum, pondasinya belum kuat ya. Jadi nanti tinggal dikomentarin aja lah. Suatu array X dideklarasikan sebagai berikut: plot
X kurung siku 4 kurung siku 3 dengan alamat indeks 0 kurung siku berada di 0011 heksa dan ukuran tipe plot sama dengan 4. Tentukan berapa alamat array ya berdasarkan cara pandang kolom. Nah, berarti kan awalnya kan di sini nih ya, X baris 0 kolom 0 ya. Terus tentukan berapa alamat yang di sini nih, 3 X2 ya. Oke, kita lanjut. Oke, kelewat. Nah, ini penjelasannya seperti ini ya, row mayor order RMO-nya. Jadi dimasukkan semua ketentuan yang sudah ada ya. Akhirnya menghasilkan itu 002D heksa. Karena kan di sini yang ditanyakan heksa. Nah, di sini kan masih ada desimal nih, ya, ada desimal. Makanya si desimal ini dirubahlah ke dalam heksa. Makanya heksa 28 desimal ini jadi 1C. Ya, ini heksa ditambah heksa jadinya 002D. Ya, 002D. Ini untuk baris per baris atau row mayor order. Kemudian kolom per kolom, kolom mayor order CMO juga sama, tinggal dimasukkan aja ke ininya, keterangannya. Di sini menghasilkan 24 desimal dirubah ke dalam heksa jadi 18 dan 011 ditambah 18 di heksa menjadi 0029 heksa ya. Ini secara per kolom ya, atau CMO dari permasalahan yang tadi. Oke. Berikutnya contoh program array 2 dimensi. Nah, di sini ya, 2 dimensi. Ini dibikin list, ada kopi, susu, teh dan sebagainya. Cara mengakses list, misalkan kita ingin mengambil es kopi. Ya, es kopi. Berarti ada di print list minuman kurung siku 2 0 ya. Ini dimensi 2 ya. Ini sebenarnya kurang spesifik. Ini sebenarnya bukan 2, ini 3 nih harusnya ya. Jadi 3 0 untuk mengakses ini es kopi ya. Jadi cara mengakses di sini ada es kopi. Nanti saya coba cariin lagi lah. Ini kayaknya kurang nendang gitu contohnya ya. Oke. Paling ini latihannya ya. Ini latihannya bisa Anda coba tes di rumah ya. Dikumpulkan nggak, Pak? Ya kerjain dulu lah ya. Kalau masalah kumpulin atau enggak mah gimana nanti lah. Kalau saya mah pada dasarnya, kalaupun Anda dikumpulkan tapi terpaksa juga ngapain gitu ya, meskipun tugas itu kan memaksa. Ya yang penting kalau yang ikhlas kerjakan, kalau yang malas nggak usah lah. Ya semua punya konsekuensi masing-masing. Ya. Jadi kalau Anda ikhlas kerjakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Berarti kalau nggak ngerjain tinggal ngumpulin nggak, Pak? Kalau nggak ngumpulin nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Tenang-tenang aja. Cuman ya prinsipnya itu tadi. Prinsip saya yang saya pegang, terus mungkin juga diadopsi sama Anda. Jadi setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi, itu aja sih. Nggak usah debat-debat, nggak usah susah-susah lah gitu ya. Paling itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan Anda bingung. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ketika Anda bingung, pasti Anda mau mencari referensi. Itu berarti Anda tidak puas. Nah, itu yang saya cari. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau Anda sudah puas dengan apa yang saya sampaikan, berarti proses belajar itu hanya ngeliat video dari saya, ya udah aja gitu. Tapi ketika Anda, saya bingung menyampaikan nih, baca jurnal, nanya, diskusi, baca e-book, beli bukunya, lihat YouTube, wah, nah itu yang menjadikan Anda itu menjadi orang yang berbeda nantinya. Kalau cuman lihat video YouTube aja harus dipaksa-paksa. Saya bilang subscribe ya, supaya nanti ada videonya lagi. Ya, kepaksa klik subscribe. Dilihat videonya ya, dilihat ya. Mungkin pikiran Anda di mana sambil lihat video. Wah, 30 menit, 40 menit, boring. Mendingan lihat Atta Halilintar videonya. Mendingan lihat Nek Carlos vlog makanan. Jadi lapar. Ngelihat video struktur data isinya cuman slide, isinya cuman
suara dosennya gitu kan. Mungkin di kelas lain, di kelas ini mah enggak. Saya yakin kelas ini mah wah semuanya semangat semuanya lah, kelihatan dari mukanya ketika di zoom itu wah mantap mantap banget lah. Tinggal anda mau me- melakukan semaksimal mungkin, karena saya yakin lihat muka-muka itu potensi semuanya ya. Ya ini saya nggak lebay, tapi memang harus seperti itu, harus semangat, tidak boleh berpikir sempit dan tidak boleh negatif thinking. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan di video sekarang ya. Next video-video berikutnya, makanya kalau ada keinginan Pak, misalnya ada contoh jurnal ya, nanti coba saya carikan contoh jurnalnya supaya lebih lebih bisa menjiwai gitu ya andanya juga. Oke, paling itu aja yang saya sampaikan di konsep struktur data dan array dimensi 1 dan dimensi 2, dan ini latihannya ya. Yang ikhlas aja, kalau yang nggak ikhlas nggak usah. Nanti kalau dipaksa-paksa nanti sakit lagi ya. Jadi saya tutup perkuliahan hari ini, video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bingung andanya dan akhirnya Anda mau mencari referensi yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.